Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, baik daya tahan tubuhnya, juga dompetnya. Ketika kita berbicara tentang pengembang properti terbesar di Indonesia, nama Ciputra pasti masuk dalam daftar teratas. Dari proyek pertama hingga ekspansinya ke seluruh negeri, bahkan ke luar negeri, Ciputra Group telah menjadi simbol kesuksesan di dunia properti. Tapi bagaimana perjalanan mereka dari awal hingga sekarang? Dan apa yang membuat Ciputra bisa berkembang begitu pesat? Di video ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana ekspansi Ciputra dimulai, proyek-proyek besarnya, strategi bisnisnya, hingga dampaknya terhadap industri properti dan ekonomi. Tonton sampai habis, agar tidak ketinggalan informasi pentingnya ya. Sebelum menjadi salah satu konglomerat properti terbesar, Ciputra memulai segalanya dari nol. Insinyur Ciputra yang lahir di Sulawesi pada tahun 1931 memulai karirnya sebagai seorang arsitek. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung, ITB, ia melihat peluang besar dalam industri properti dan mulai membangun perusahaannya sendiri. Proyek pertama yang mengangkat nama Ciputra adalah pengembangan kawasan Ancol di Jakarta. Pada tahun 1960-an, ia berperan dalam mengubah daerah kumuh di pesisir Jakarta menjadi kawasan wisata dan bisnis yang kini kita kenal sebagai Taman Impian Jaya Ancol. Kesuksesan ini membuka pintu bagi Ciputra untuk mengembangkan berbagai proyek lainnya. Seiring waktu, Ciputra tidak hanya membangun properti, tetapi juga memperkenalkan konsep baru dalam pengembangan kota, termasuk perumahan berbasis komunitas dan kota mandiri yang menjadi ciri khasnya. Setelah sukses dengan Ancol, Ciputra terus mengembangkan proyeknya ke berbagai kota besar di Indonesia. Salah satu konsep utama yang diusungnya adalah kota mandiri, di mana Ciputra tidak hanya membangun perumahan, tetapi juga pusat bisnis, pendidikan, dan hiburan dalam satu kawasan. Beberapa proyek terkenal Ciputra di Indonesia antara lain Citra Garden dan Citra Raya di berbagai kota, yang menjadi perumahan favorit kelas menengah. Citraland, proyek kota mandiri di berbagai daerah seperti Surabaya, Semarang, Bali, hingga Makassar. Ciputra World, pusat perbelanjaan dan bisnis yang sukses di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Pengembangan kawasan komersial dan residensial di lebih dari 30 kota di seluruh Indonesia, termasuk nanti Grup Ciputra menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk masuk ke proyek strategis nasional yakni Ibu Kota Nusantara atau IKN. Keberhasilan Ciputra dalam menciptakan kota mandiri menjadikan mereka pelopor dalam model bisnis properti ini. Konsep ini memungkinkan masyarakat mendapatkan fasilitas lengkap di satu lokasi tanpa perlu bepergian jauh. Tidak puas hanya menguasai pasar domestik, Ciputra mulai merambah ke luar negeri. Mereka melihat peluang besar di negara-negara berkembang yang memiliki kebutuhan tinggi akan perumahan dan infrastruktur. Salah satu ekspansi terbesar Ciputra adalah di Vietnam. Di sana, Ciputra Group membangun Ciputra Hanoi International City, sebuah kawasan elit dengan konsep modern. Selain Vietnam, Ciputra juga memiliki proyek di Kamboja, Tiongkok, hingga India. Ekspansi global ini menunjukkan bahwa Ciputra bukan hanya pengembang nasional, tetapi juga memiliki pengaruh di pasar properti internasional. Suksesnya Ciputra Group tidak terlepas dari strategi bisnis yang diterapkan. Beberapa strategi kunci mereka meliputi diversifikasi properti. Ciputra tidak hanya mengembangkan perumahan, tetapi juga hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan sekolah. Kerjasama dengan pemerintah dan swasta, Ciputra sering bekerja sama dengan pemerintah dalam pengembangan kawasan, serta menggandeng investor lokal dan internasional. Pembangunan infrastruktur, Ciputra memastikan bahwa proyeknya memiliki akses yang baik ke infrastruktur umum, seperti jalan tol dan transportasi publik. Inovasi dan teknologi, mengadopsi smart city dan konsep green building untuk meningkatkan daya tarik propertinya. Seiring berkembangnya Ciputra Group, dampaknya terhadap industri properti dan ekonomi Indonesia sangat besar. Beberapa dampak utama yang bisa kita lihat adalah peningkatan infrastruktur. Proyek Ciputra seringkali mendorong pembangunan infrastruktur di sekitarnya seperti jalan, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Peluang kerja. Dengan banyaknya proyek yang dibangun, Ciputra menciptakan lapangan pekerjaan bagi ribuan orang, mulai dari pekerja konstruksi hingga tenaga pemasaran.
Standarisasi perumahan modern. Ciputra dikenal dengan standar pembangunan berkualitas yang menjadi acuan bagi pengembang lainnya. Dukungan terhadap pendidikan dan kewirausahaan. Ciputra mendirikan Universitas Ciputra untuk mendukung generasi muda dalam bidang bisnis dan inovasi. Dengan berbagai pencapaian yang telah diraih, bagaimana masa depan Ciputra Group? Saat ini, Ciputra Group terus memperluas portofolio mereka dengan proyek-proyek baru. Tren terbaru yang mereka ikuti adalah properti ramah lingkungan, smart city, serta proyek mixed use yang menggabungkan perumahan, perkantoran, dan pusat perbelanjaan dalam satu kawasan. Namun, tantangan seperti perubahan regulasi, persaingan dengan pengembang lain, serta ketidakpastian ekonomi global menjadi faktor yang harus dihadapi Ciputra ke depan. Meskipun begitu, dengan pengalaman dan inovasi yang terus dilakukan, Ciputra Group tetap menjadi salah satu pemain utama di industri ini. Ciputra Group telah membuktikan diri sebagai salah satu raksasa properti terbesar. Dengan konsep kota mandiri, inovasi tanpa henti, dan dampak besar pada perekonomian, Ciputra telah mengubah wajah properti di Indonesia. Apakah menurutmu Ciputra akan terus berkembang dan mendominasi pasar properti? Atau ada pesaing lain yang bisa menggoyahkan dominasinya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.